kan bukannya ditakuti. Ya. Kalau Mister terus terang terima kasih sebelumnya dari HKT. Hai guys, kembali lagi di channel kita HKT Griska Report. Nah, di sini kita akan mengadakan obrolan santuy dengan narasumber yaitu Mr. Suna. Oke, dari janji sebelumnya kita akan mengadakan podcast yaitu yang dibilang sih judulnya obrolan santai katanya. bener banget nih. Nah, buat kalian nih yang menunggu-nunggu dari kemarin kan kita janjinya akan ditunggu next video selanjutnya. Jadi sekarang kita akan tampilkan semua ya. Nah, di sini sebelum kita memulai atau berbincang-bincang sedikit, di sini udah ada yang tahu narasumber kita siapa? Pasti belum ya? Bukan? Bukan. Nah, di sini kita mau memperkenalkan narasumber kita yaitu Saya. Baik, nama saya Gede Sunarjaya. Biasanya dipanggil oleh student itu Mr. Suna. asik. Keren banget kan namanya guys? Ya. Dari nama aja keren, apalagi penampilan kita kali kan. Wow, perfect. Nah, saya bisa manggil Mister, Pak, atau Ya, terserah. Sayang? Ya, terserah kamu aja. Kalau menurut saya sih lebih bagusnya sih Mister, karena dari penampilan tuh dia high sekali gitu loh. Dari dia segi penampilan, segi attitude, wah itu bagus sekali, itu bisa dipanggil Mister ya. Kalau Bapak itu kayak gimana ya? Ketuaan banget itu loh. Jadi kan dia tuh masih Mister, gak muda-muda gitu. Nah, bener banget. Jadi kita di sini manggilnya santai aja lah, Mister ya. Boleh. Mister, Yes. di sini sebelumnya saya mau nanya sedikit. Mister, gimana sih cerita awal membentuk HK Tim Griska ini atau Generation First? Oke, di sini kalau Mister lihat ya, kita di PGRI 3 terus terang dari awal membentuk HK Tim itu Mister berjuang sendiri, tetapi seiring waktu Mister juga disupport dengan guru-guru dari PGRI 3 Bandung, sehingga di sini terbentuklah HK Tim yang dimana awalnya HK Tim ini hanya bertiga saja dari angkatan pertama, kemudian menambah juga ke berikutnya itu menjadi 10 ya, sampai akhirnya dapat juara anak-anak pun ataupun student yang ada di PGRI 3 Bandung itu minatnya juga tinggi untuk meraih yang namanya juara, jadinya sampailah seperti sekarang Griska HK Tim Reborn yang sudah lumayan kita mendapatkan yang namanya hasil dari susah payahnya kita kemarin berjuang dari awal ya, berdua atau bertiga sampai akhirnya sekarang kebentuklah tim yang sangat solid dan sudah terbentuk juga struktur yang dimana nantinya struktur ini akan kedepannya bisa berjuang bersama-sama kita untuk meraih kejuaraan yang berikutnya. Oke, nah jadi itu sedikit penjelasan dari Mister yang selalu bertanya-tanya gimana sih Kak cerita awal Generation First HK Tim Griska Reborn? Ya sebelumnya sih banyak juga yang bertanya-tanya dengan saya, terutama untuk teman-teman saya sih yang di kelas ya, banyak banget yang bertanya gimana sih awal mulai terbentuk Housekeeping Reborn itu dari generasi yang sebelumnya sampai generasi yang sekarang. Nah itu sih perjuangan itu sangat berat sekali. Sangat panjang ya. Dari pembentukan tim bagaimana, perjuangan tim bagaimana, itu sangat berat sekali. Bukan artian kalian memikirkan itu pembentukan itu sangat gampang, tidak. Pasti ada step by stepnya gitu. Benar banget. Jadi aku mau tanya nih Mister. Ya, silakan. Coba bisa dijelaskan sedikit tentang suka duka yang Mister alami selama menjadi pemimpin HK Tim Reborn. Oke, di sini suka dukanya sangat luar biasa. Kalau Mister sendiri seperti Mister bilang sebelumnya membentuk, sebenarnya bukan membentuk karena di sini terus terang di PGRI 3 Bandung ini kalau kita lihat dengan sekolah lain mungkin
tidak ada ekstranya. Karena terus terang sebenarnya kalau dibilang housekeeping tim ini karena ada banyaknya kejuaraan-kejuaraan making ataupun mungkin biasanya dari dinas pendidikan itu biasanya ada lomba LKS. Nah dari sanalah sebenarnya muncul awalnya perlombaan making bed ini. Jadinya Mister terus terang suka dukanya sangat banyak sekali. Kalau dibilang suka ya suka karena kita selalu ketemu, selalu berinteraksi, ya istilah kita saling tukar pikiran. Walaupun Mister sebagai guru ataupun pembinanya, tapi Mister sangat senang sekali dengan ya mungkin kalau dibilang senior kalian, kakak kelas kalian yang sudah sudah tamat. Banyak sekali kalau dibilang dari suka ya kita makan bareng. Nah, tunggu Mister. Nah, suka itu bagaimana suka itu? Makan bareng aja. Makan barengnya itu dalam artian ya kalau ada masalahnya di sini kan juga pendanaan juga sangat minim. Terus terang juga kalau dibilang duka ya kadang-kadang Mister ngeluarin uang pribadi gitu ya. Nah jadinya duka ya walaupun duka tapi melihat teman-teman kalian atau kakak kelas kalian yang sudah tamat melihat minat dan kegigihannya untuk pengen ikut lomba, Mister sangat appreciate sekali. Jadinya ya di sana kalau dibilang duka suka ya di sana. Kalau makan ya satu kita makan bareng-bareng. Ya kalau nggak ada ya nggak makan jadinya ya di sana. Kalau ya juara ya pasti kita selalu ada acara ya walaupun hanya intern saja sih. Mungkin di sana kalau Mister bisa sampaikan. Oke, sangat jelas sih menurut saya. Mungkin Yesa selanjutnya. Mister, di sini saya mau nanya, apa sih pesan dan kesan Mister untuk kakak-kakak yang udah alumni dari Hakatim Griska ini, atau pesan-pesan yang terakhir untuk disampaikan kepada generasi first ataupun yang baru-baru ini? Kalau kesan ya mungkin beda tipis ya. Mister sebagai pembina ataupun guru salah satu sekolah ini yang menginginkan pastinya tamatan SMK PGRI 3 Badung ini menjadi tamatan yang benar-benar langsung siap kerja. Itu harapan Mister sebagai guru kalian di sini ataupun pembina kalian, dan pastinya Mister pengen anak-anak yang Mister bina selama ini itu menjadi orang yang sukses nantinya ke depan, entah dia di Bali ataupun mungkin luar negeri. Harapan Mister itu sangat besar sekali terhadap mereka yang sudah Mister ajak selama ini, terutama di Hakatim ini. Karena bagi Mister walaupun belajarnya sedikit, tapi kita di SMK kan prakteknya yang kita lihat harus lebih banyak. Kita mempunyai skill ataupun kreativitas yang muncul. Mungkin kalau dibilang kreativitas itu muncul ya kadang-kadang seketika langsung gitu, tidak bisa kita programkan kreativitas itu jauh-jauh hari. Jadinya bagi Mister ya pesannya Mister buat mereka ya mudah-mudahan, dan selalu juga Mister berdoa supaya mereka sukses di luar nanti. Dan kesannya ya banyak sekali kesannya ya, mungkin itu bisa sampaikan. Oke, jadi itu ya Mister. Gini Mister, dalam keadaan seperti ini saya selaku ketua housekeeping tim Reborn, banyak tim saya yang kayak ingin memberi saran dulu, karena dia tuh sangat-sangat semangat untuk latihan dulu. Kapan kita bakal latihan lagi? Nah, itu yang saya lakukan. Nah, kalau kita lihat sekarang dengan situasi pandemi yang masih melanda kita, jangankan kita, semua orang ya, semua orang. Jadinya mungkin kalau kita lihat di Bali lah secara umum dan khususnya kita di Bandung, mungkin kita kan melihat selesai PPKM ini mungkin kan tanggal 2 ini. Mungkin setelah itu kita akan programkan kembali, mungkin seminggu sekali atau 2 kali lah untuk latihan, biar kita di sini sama-sama masih belajar tentang ya making lah, entah itu buat towel folding lah, ataupun mungkin dari segi mentalitas kalian juga di sini harus kita siapkan. Mungkin itu. Oke. Jawaban sangat bagus. Nah,
jadi seperti itu penjelasan-penjelasan yang Mister bisa berikan, dan apalagi terutama untuk kesan-kesan bagi kakak kelas alumni yang pernah mengikuti Hakatim Griska Ribuan ini. Mister sangat berterima kasih dan sangat bangga kepada kakak-kakak, dan terima kasih juga sudah pernah mengajar kita semua adik-adik di sini. Ya, saya sih sangat bangga ya, karena dari angkatan sebelumnya itu banyak banget masih kita kayak ajaran bagaimana. Ya benar banget. Nggak, bukan kita aja sih yang buat, dari angkatan sebelumnya itu kita diajarin bagaimana yang bagus, bagaimana yang baik. Itu aja sih menurut saya. Benar Oke. banget. Nah, untuk Mister nih, setelah sekian banyak perlombaan, nah contohnya misalnya kayak ada perlombaan di IKA, di ACB maupun di kampus-kampus Mister. Ya. Kira-kira Mister ada nggak keraguan dalam tim untuk mengirim tersebut? Keraguan. Ya. Kalau dibilang Mister sendiri ragu itu di jiwa Mister itu tidak ada. Oke. Cuman sekarang Mister lihat juga dengan keadaan dan kondisi tim itu sendiri. Jika tim itu sudah solid, ya solid dalam artian dia itu kekompakan, kemudian latihan, schedule-nya sudah bagus, mereka sudah benar-benar siap. Masalah juara belakangan. Yang penting adalah berani tampil. Itu yang Oke, buat kalian nih yang pengen ingin berani tampil, jangan menganggap remeh. Karena tampil itu, susah banget. Nah, gampang sih menurut kalian. Kalau menurut saya sih, perjuangan itu sangat susah. Nah benar banget, apalagi perjuangan itu butuh banyak proses ya, tidak bisa langsung jadi ataupun instan. Nah di sini saya sebelum mulai ke obrolan santuy yang lainnya, di sini saya tuh mau meminta sedikit Mister untuk bercerita bagaimana sih kehidupan Mister dahulu sebelum menjadi guru ataupun menjadi pembina dalam di Hakatim Griska Ribuan. Bisa lah diceritain sedikit. Maksudnya gini misal, bagaimana sih prosesnya baik buruknya Mister menjalaninya gimana? Ada nggak rasa pernah pengen mundur dulu jadi guru? Nah benar banget. Oke, kalau cerita ya. Sekarang mungkin sedikit lah, simple, jelas, padat. Tapi ngena ya. Pokoknya jangan tegang ya. Kita tuh namanya obrolan santai. Iya. Terus terang Mister sendiri sangat senang sekali juga diundang dari podcast santai yang sudah dibuat oleh Hakatim Ribuan ini. Jadinya kalau Mister cerita sedikit tentang mungkin kehidupan Mister dari awal jadi guru ya, itu sebenarnya sangat lucu sekali. Kalau melihat diri Mister menjadi guru, dulu juga Mister terserang sama seperti kalian yang sering juga kadang-kadang tidak suka dengan guru ataupun benar sekali. Dari tugasnya Iya, ataupun iya. ya kita juga sebagai murid ya senang kadang-kadang bolos kan begitu ya. Mister juga dulu juga sama seperti itu dan sempat dulu juga tidak punya pemikiran akan menjadi guru. Tapi seiringnya waktu, dari awal Mister cerita, mungkin kalau dibilang perjalanan Mister menjadi guru itu sebenarnya kalau dibilang susahnya nggak susah sih, tapi gampang juga nggak terlalu gampang. Karena Mister dulu awal mulanya kan adalah sama pekerjaannya ya menjadi pegawai di hotel ya. Akhirnya awal mula Mister tuh ya bercimbung di hotel. Jadinya dari tamat SMK itu sudah DW, kemudian DW, setelah DW diangkat dan terakhir Mister sih bukannya belum sukses banget sih, baru sampai supervisor aja, tapi ya apa boleh buat karena mungkin ada sesuatu hal yang tidak bisa Mister sampaikan ya. Jadinya Mister terus terang waktu di hotel dikontak oleh mantan guru Mister di SMK, disuruh menjadi guru. Nah, guru dalam artian ya guru honor lah. Ya, sama juga sekarang seperti sekarang masih honor. Ya.
menunggu tempat aja sih di mana yang mau mengangkat Mister sih nanti. Ya. Jadinya kalau Mister sih terus terang sangat apresiasi banget sama mantan guru Mister di SMK karena dipanggil untuk membantu di sana mengajar. Terus terang Mister tidak punya background mengajar, ya. Karena background Mister terus terang kalau dari segi pendidikan ya di pariwisata itu beda jauh dengan pendidikan yang mengajar, ya. Jadinya Mister terus terang hanya tamatan pariwisata, jadinya tamatan hotel yang untungnya punya basic di hotel ataupun terus terang di bidang housekeeping. Mister terus terang dari awal memang jiwa Mister itu memang di housekeeping karena setiap hari ya di rumah pun juga bersih-bersih ya, bersih-bersih, rapi ini, rapi itu. Karena terus terang Mister nggak suka lihat itu suatu hal yang sedikit mungkin kotor itu nggak suka. Ya walaupun kadang-kadang memang pernah sih kalau memang udah capek males juga kan. Oke, bisa kalian dengar kan, jiwa Mister itu jiwa skipping. Iya. Tidak ada jiwa yang lain gitu loh. Jadi dia tuh Mister tuh sukanya yang kerapian, kebersihan, kenyamanan. Makanya penampilannya high sekali kan. Oke Mister, next selanjutnya. Gini Mister, kan dari perlombaan sebelumnya kan saya tuh pernah ke lomba lah dengan Mister. Iya. Ini Kan sudah dapat juara juga ya. saya sangat bangga sekali dengan Mister. Ini loh. Boleh dong tepuk tangan untuk juara kita. Terima kasih. Oke, jadi gini Mister, saya tuh kan waktu kemarin nih kita ada lomba di Stipa. Ya, Stepan. Di Stipa dan di Akbar ya. di Stipa ada, di Akbar ada. Jadi itu kita tuh ada 2 perlombaan kemarin. Oke. Di Stipa pertama saya selaku ketuanya saya dikirim dengan Mister. Yang saya minderin itu loh. Kenapa setiap siswa yang lewat di depan Mister pasti tunduk tangan dengan dia. Nah, di sini saya berpikir kok terkenal ini Mister saya yang ngajarin saya skipping di SMK PG 3 Bandung dan di kampus Akpa juga seperti itu. Setiap orang yang melewat pasti hormat kepada dia. Nah, seberapa sih jabatan Mister sebagai pembina tersebut sampai-sampai orang-orang tersebut tuh kayak gimana ya? Kayak menghormati menghormati banget saya ya. gitu loh. Nggak ngerti saya sama Mister nih, padahal kalau saya menilai Mister nih orang biasa ya, cuma tadi penampilannya super high sekali gitu. Astagfirullah ya. Oke, siap. Kalau di sini terus terang bukannya gimana itu deh ya. Mister terus terang bukan dibilang bos, bukan bilang pemimpin ya. Mister tuh suka cari teman itu yang pertama. Jadinya cari teman, dimana cari teman itu artinya kita membuka relasi. Kita banyak punya teman, nanti pasti teman itu akan kenal kita. Nah kalau di Stipa terus terang bisa juga sempat pernah dulu di sana melamar menjadi dosen, cuman ya karena suatu hal Mister tidak jadi. Nah itu awalnya, makanya bisa beberapa kenal dengan dosen di sana, dengan mungkin pembina. Kalau pembina karena Mister sering ikut lomba, pasti di setiap perlombaan itu kita ketemu. Nah di sana lah kita saling kenalan. Kemudian juga waktu BIMTEK mungkin kadang-kadang di sekolah ada pertemuan ataupun mungkin kayak kemarin mencari sertifikat asesor itu juga kan ketemu dengan beberapa guru ataupun pembina dari setiap sekolah. Jadinya di sana lah Mister membukakan diri Mister untuk berkenalan dengan mereka, dimana harapan Mister itu jika Mister membuka diri, Mister banyak punya teman. Nah di sana kalau masalah murid ya terus terang banyak Mister punya sudah ya tamatan ya entah dari sini ataupun beberapa sekolah maupun kampus di sana. Nah tadi dari kata Mister tadi, kenapa di Stipa tidak jadi? Apa alasannya? Nah itu kalau tidak jadi di sana tuh ya karena ada suatu hal yang memang menurut Mister itu tidak sejalan dengan diri Mister. Ya kayaknya Mister tidak ambil pekerjaan di sana. Terus terang kalau Mister sekarang dominan mengajar sih sekarang di PGR 3 Bandung. Gitu. Ya mudah-mudahan di sini semakin bagus perkembangannya dan ya mudah-mudahan ke depan juga bisa dipikirkan ya Stokaro ya
Mister akan selalu membuat ataupun ya berpikir ke depan supaya sekolah ini semakin Maju. jaya dan maju. Oke nih, buat kalian nih masih ragu kan untuk sekolah di sini? Jangan ragu, karena kalian ingin ketemu kami loh, apalagi pembinanya nih. Super Nah, banget. benar banget tuh. Jadi jangan ragu untuk sekolah di SMK PGRI 3 Badung. Oke, next. Eh, Pertanyaan selanjutnya. Untuk pertanyaan selanjutnya, nah di sini kita sudah jalan beberapa menit ya, Ya. tapi saya belum memperkenalkan diri saya sendiri. Oh ya benar. Benar banget, karena kita sampai saking lupanya Oh, iya. gara-gara narasumber kita yang sangat ganteng Coba dan bisa- wow ini. Coba kalian bisa lihat dari segi penampilan jasnya itu loh. Oh my God. Wow. Jasmine Jong. Jasmine dong. Oke, itu Jasmine. Pokoknya kita tuh berpenampilan yang rapi, Ya. pokoknya ya Ya, benar-benar benar banget. perfeksionis lah. Oke, kita akan perkenalkan diri dulu ya. Dari saya nih. Benar, dari saya. Oke, dari saya. Oke, perkenalkan. Nama saya Karyaga Dharmayasa. Saya asli dari Singaraja. Dan kalian pasti tahu lah, saya tuh selaku ketua Skipping Tim Reborn di Griska. Saya tuh udah 2 kali sih pernah mengalami kejuaraan dan saya tuh merasa bangga banget, bener bangga sekali karena saya tuh berpikir gini loh, dari keraguan tuh saya tuh nggak bakal dapat juara, tapi jangan salah, selagi ada kata Mister yang pembina, jalan gitu saja, berani tampil, siap, mental kuat, itu aja sih. Mungkin next. Nah, di sini saya sebagai host 2, itu nama saya Rika Esa Putri. Saya juga mengikuti tim atau masuk dalam grup Hakatim Griska Reborn. Oke nih, oke sudah. Dan jadi brand ambassador ya. Ya, jadi brand ambassador. Waktu ini sempat lomba TikTok tapi kalah ya. Kalah di like ya. Tapi gini ya, kalau dari segi kita lihat segi sampingnya, penampilan si Desa sih perfect menurut saya, perfect. Karena dari sistem like dia kalah, tapi kalau sistem bodinya tuh wah banget. Kalian Apalagi nih muka ya pasti cantik. cantik banget. Ya gini ya, jangan melihat orang dari penampilan di sosial media kalian. Kalian lihat saja dari penampilan asli dengan sosial media itu beda sekali. Beda. 11-15 lah. Nah, gitu. Jadi kalian siapa nih yang pernah ikutin IG-nya Mister? Dari IG-nya biasa-biasa aja kan? Coba kalian lihat di samping saya. Wih. Ya. Wih. Oke, saya nama besar. Kalau posisi aja. Oke, mungkin saya mau nanya nih untuk ini Mister. Kira-kira Mister sudah nikah belum? Kalau menurut kalian gimana? Kalau menurut saya sih belum, karena Mister Belum udah ya, belum wis, ya. lihat lah. Penampilan itu masih banyak-banyak anak-anak muda, Masih muda. apalagi yang anak-anak kampus loh. Gila. Wow. Jujur yang waktu kemarin aku di gini ya, cerita dikit. Waktu di kampus Akbar, ceweknya minta ampun. Wih, pengen kenapa tuh Cantik malu. ya. Iya, gitu. Mungkin Mister bisa ceritakan. Iya, kalau Mister sih terus terang, Mister harus jadi orang jujur ya. Orang jujur. Kalau lelaki, kalau nggak jujur, kan nggak bertanggung jawab. Ya. Kalau dibilang ya godaan, banyak godaan. Cuma sekarang kan kita ambil positifnya. Kalau hanya sekedar mengagumi, Mister sih senang. Jangan saja sampai yang namanya ya muncullah benih-benih cinta itu biar jangan. Kalau Mister terus terang pribadi, Mister udah nikah. Dan nikah bisa? Wah, Ya. coba Mister nggak nikah. Udah saya kenalin sama kakak saya. Ah, Cowok mau Mister? Ah. Oh, beda. saya suka wanita. Oh iya, beda. Iya. Berarti Mister masih normal, masih normal. Iya, normal. masih normal. Kalau Oke. Kade Ama mungkin suka cowok mungkin ya? Oh mas, Iya. aku suka cewek, apalagi yang di samping saya nih. Oh, Iya, sekedar candaan aja Sekedar sedikit. canda ya. kita kan santai ya. Santai. Tidak ada yang tersinggung di sini ya. Benar banget. Apalagi nggak boleh tegang-tegang ya. Ya. Terus sih, oke. Next, pertanyaan berikutnya. Mister, Iya. di sini saya mau nanya, banyak nih murid-murid dari SMK PGRI 3 Badung itu takut banget sama Mister, tapi kalau sudah kenal aslinya itu baik banget. Gimana sih cara Mister buat gini, menakuti mereka gitu? Nah, jadi, maksudnya gini loh Mister. Mister tuh kebiasaan tuh menampilkan diri tuh serem dulu. Ya benar banget. Serem dulu. Nanti kalau udah kenal, Kalau ya udah beda kenal lagi. dekat, Beda lagi. benar. Soalnya saya ngerti gimana sih cara Mister perkenalkan diri itu gimana. Iya.
Jadinya kalau dibilang begitu, kadang-kadang pun Mister terus terang lucu melihat diri Mister sendiri. Iya. Ya. Lucu kenapa itu lucu? Ya karena Mister terus terang ya kita sebagai guru kan harus bukannya ditakuti. Ya kalau Mister berharapan dia tuh Mister buat takut supaya dia tuh mau belajar. Nah, Ya mau belajar. Kalau nggak ditakutin dulu, kalau kita sudah santai ngajar, ya pasti akan menganggap biasa aja. Jadinya Mister punya karakter. Ya di sini 2 karakter yang beda memang dari aslinya. Kalau aslinya banyolan memang bukan banyolan, saya artinya suka bercanda, suka happy lah. Artinya. Tapi kalau mengajar di dalam kelas, apalagi dengan situasi student yang banyak, murid yang banyak, satu kelas 40 sekian, itu kalau saya terlalu santai, relax, yang di belakang tidur. Iya, bener banget. Ya, makanya Mister mau nggak mau ya bukannya galak ya, cuman tegas saja. Kalau muka sih serem, memang serem. Ya, Serem. ya serem. Dari segi body juga serem ya? Ya, tapi serem gitu. Udah kayak ormas-ormas ya. Iya. Itu sih sebenarnya tidak ada masalah itu. Cuma sekarang kalau Mister udah lihat anak tersebut senang belajar, Mister juga pasti akan santai ngajarnya. Oke. Nah, udah jelas kan, dengerin tuh untuk teman-teman yang masih takut sama Mister. Mister itu maksudnya bukan untuk menakuti kalian, tapi Mister itu ingin supaya kalian tuh belajar yang benar atau belajar yang sungguh-sungguh. Iya, benar. Karena nyontek ya. Ya. Dari kata-kata yang tadi sih balik lagi ya. Pokoknya kalian tuh jangan pernah melihat background orang dari depan. Nah, Tapi kalau dari belakang itu sifatnya kayak Hello Kitty itu. Bener banget nih Mister Hello Kitty dari belakang gitu. Ya, itu sih. Kok kalian tahu Hello Kitty? Nggak tahu lah kayak tuh kit Kita- gimana gitu ya. Kita kan best friend. Oh gitu ya. Best friend. Oke, next. Oke, Mister. Dari angkatan sebelumnya ini, dari angkatan 1 sampai generasi sekarang itu kan sudah sampai angkatan 10, Mister. Angkatan Iya. 10 lah. Ya. Kalau menurut saya sih untuk di tim saya ini kayak angkatan 10 deh. Benar. Iya. Nah, dari angkatan 1 sampai angkatan 10 itu kan nggak banyak, Mister. Iya. Berapa tuh? 10 kan? 10 angkatan. Nah, masing-masing angkatan tuh pasti punya tim yang beda-beda. Dari angkatan pertama berapa orangnya, angkatan kedua berapa orangnya. Nah, yang paling menonjol ini angkatan sekarang. Iya. Kok bisa sebanyak ini loh timnya? Nah, bagaimana sih cara Mister mendidik mereka? Nah, ayo bagaimana? Ayo. Oke, Kalau Mister dibilang angkatan 10 terus terang Mister awal mulanya di sini itu tidak dari awal. Artinya dari sekolah baru berdiri itu Mister belum ada. Jadinya kalau bilang Mister di sini dari tahun 2000 Mister tamat S1 itu 2014, 2015 mulai berkarir jadi guru. Jadinya 2012, 2016 akhir, 2017 awal Mister baru di sini. Kalau dilihat sampai sekarang 17, 18, 19, 21 kurang lebih udah hampir 5 tahun di sini. Jadinya Mister baru sampai sini bukan langsung buat tim. Beda ya? Belum. Jadinya kalau Mister melihat perjalanan, kalau Mister lihat mungkin tim ini kalau dibilang Mister baru bentuk itu dari 2019 mungkin ya. 2019. Ya. Oke, 2 tahun yang lalu ya? 19 atau 18 mungkin itu ya. Karena yang saya lihat anak-anak dah tim yang sekarang ini kan timnya Damel dan yang lain itu Mister lihat mungkin baru angkatan ketiga kalau Mister lihat ya. Karena yang sebelumnya itu Kak Lydia, sebelum itu belum. Oh, berarti belum ada Mister nih? Artinya belum ada ketua wakil. Oh, gitu. Karena Mister baru aja cuma bertiga. Oh, berarti masih dalam artian bimbing. Ya, Ya. belum ada struktur yang pasti. Iya, siap. Itu jadinya punyanya yang sekarang itu anggap Mister ya tim yang ketiga. Tim yang ketiga. Dipotong lagi dengan pandemi yang kemarin. Iya. Aduh, sangat berberat sekali tuh pandemi. Kita sebenarnya ingin sekali sudah menunggu event yang akan berikutnya. Kita tuh sudah siap tampil, Nah, benar banget. bersaing sehat lah, bukan bersaing fisik, oke? Benar banget. Oke, lanjut Mister. Itu lah jadinya di sini angkatan Damo itu baru angkatan ketiga dan memang meledak sekali grup tim yang sekarang. Dimana Mister bilang sama Damo awalnya
karena Damo Mister Rajab dari sebelumnya dengan temannya juga. Oke. Ya. Jadinya Mister percaya sama Damo. Jadinya makanya di sini sebenarnya rasa percaya sebenarnya siswa tersebut. Kalau sudah percaya, pasti siswa itu juga akan berusaha supaya tidak mengecewakan pembinanya, kan gitu ya. Ya. Nah jadinya di sini terus terang Mister pun kaget kenapa bisa tim banyak begini untuk sekarang. Padahal Mister bilang sama Damo itu hanya Mister tidak perlu tim yang banyak, cukup tim yang benar-benar siap Siap. Ya. untuk lomba ataupun kegiatan yang lain. Jadinya sekarang melihat banyak begini ya terus terang Mister pun kalau ditanya kenapa bisa begitu ya hanya kalian yang sebenarnya bisa menjawab. Kalian yang bisa melihat bagaimana tim ini akan ke depan. Misalkan kalau dibilang pembina selaku ya yang mengajari kalian perlombaan ataupun kegiatan ini itu ya hanya bisa memberikan kreativitas ataupun ide-ide saja yang menjalankan kalian. Oke. Jadinya kalian yang bisa membentuk tim seperti ini ya kalian yang luar biasa. Ya. Ya, Nah, karena kita tuh luar biasa. Oke. Iya. Nah, luar biasa. Iya. kok white coffee apa maksudnya? Oh, Nah, beda Mister. Beda. Belum ada iklan masuknya. Mudah-mudahan ada iklan untuk selanjutnya ya. Pokoknya untuk kalian nih Ya ini endorse mengendorse kita, silakan. yang sudah subscriber, tolong di share lagi lah, biar ada iklan gitu loh, biar lebih asik. Siapa tahu nanti bisa ditampilkan di depan ya. Ya. Apa namanya tuh yang selalu ikut yang segitu tuh Mister? Iya. Begitu ya, betul gitu punya. Oke, astung kare gitu. Oke, untuk next jawabannya. Maksudnya pertanyaannya? Mister, pertanyaannya masih stuck sampai di tim HK sebelumnya dan yang sekarang. Ada nggak sih perbedaan tim HK yang sekarang atau yang generasi sebelumnya dan generation first? Kalau di sini perbedaan pasti ada. Ya, banyak Pasti mungkin ya. banyak. Ya. Anggap aja Mister lihat perbedaan kalian yang sekarang ya dengan yang tim yang kemarin dari angkatannya Kak Lydia dengan Kak Sudi itu terbentuk itu kepengurusan cuman belum diresmikan. Nah kalian pun juga belum ya mudah-mudahan ya dari vlog ini mudah-mudahan Bapak Kepala Sekolah mendengar dan melihat dan guru lain ya supaya benar-benar kita diberikan amanat lah ya dipercayalah ke depan supaya tim ini benar-benar Diakui. diakui Diakui ya Dan selalu berjalan. iya Iya. ke depannya ya kita kan juga membanggakan nama sekolah Ya benar banget. ya jadinya mudah-mudahan segera diakui lah ya, diresmikan lah istilahnya. Ya. Berarti dari pengalaman sebelumnya tuh kita tuh benar-benar belum diakui Mister. Bukan masalah kalau diakui ya diakui, cuman kalau dibilang secara resminya Belum ya. Kalau OSIS kan memang udah ada itu organisasi OSIS. Iya. Kalau ini kan bukan organisasi, cuma sebenarnya Mister kenapa bentuk ini itu? Kenapa Mister pengen ada tim? Karena Mister lihat, Mister mengajar di perhotelan. Ya. Apa yang bisa kita ikutkan perlombaan supaya sekolah itu bisa kelihatan tuh. Ya. Makanya Mister lihat ada pamflet perlombaan, lomba making bed. Nah di sini Mister pengen, ada lomba ini. Sedangkan tidak ada pendukung. Dalam artian kalau mungkin ada ekstra making bed, mungkin tim ini nggak akan ada karena bisa kita selipkan di sana. Iya. Nah itu masalahnya yang kemarin. Makanya Mister punya ide ya walaupun mohon maaf sebelumnya Bapak Kepala Sekolah mungkin nanti mendengar saya tidak minta izin ya cuma saya punya keinginan karena saya ingin memajukan sekolah ini. Iya. Iya. Benar sekali tuh. Benar banget. Maaf ya bukannya gimana. Jadi kita itu terbentuknya tim bukan dalam artian kita pribadi untuk memajukan sendiri. Ya, ataupun juga mungkin Iya. kita dianggapnya main-main. Ya main-main. Tidak. Kita tujuannya seperti ini. Satu, kita membangun skipping tim Ribbon ini supaya tim kita ini benar-benar maju. Dan yang kedua, kita mengharumkan nama sekolah. Itu yang terpenting. Nah, benar banget. Oke, sudah jelas, Mister. Ya, Next. Ini Mister. siapa? Kan Mister dibilang-bilang sih skillnya tuh di making hair. Ya. Nah, sudah berapa lama sih Mister mendalami itu? Nah, jadi gini Mister. Sebelum Mister memberi ilmu ke murid,
Jadi kan murid itu bakal berpatokan dulu ke mister. Iya. Ya, tidak mungkin murid itu bisa sendirinya dia mengambil skill khususnya Iya. tanpa ada ajaran, benar nggak? Iya. Ya, itu dah. Mister pun juga memang punya bukan punya ya. Keraguan Mister dulu itu adalah bisa sih ngajin, Nah, artinya bisa nggak ngajar, iya. ya. Karena terus terang kalau Mister tidak punya yang namanya background di hotel, Mister nggak akan ambil yang namanya guru perhotelan. Mister cukup jadi dosen keilmuan pariwisata cukup, Oh, ya. Itu jadinya kenapa Mister mau ngajar perhotelan? Karena Mister punya skill, skill. Iya. Oke. punya pengalaman kemarin di hotel. Kalau Mister tidak punya itu, Mister nggak mau. Karena Mister tidak mau membodohi siswa Mister yang Mister ajar. Kalau Mister disuruh making bed, Mister siap. Iya. Ya, walaupun mohon maaf sekarang dengan kondisi seperti ini perutnya Mister Iya. agak lambat. Tapi bisa loh, bisa. Iya, tapi Ya, bisa. bisa, oke. Iya. Kalau dulu di hotel, mohon maaf bukan Mister sombong ya. Dulu di hotel ya juara di hotel. Karena ada di hotel itu ada lomba intern hotel. Iya. Ya dulu cepat 2 menit selesai. Sekarang ya 5 menit tapi kan selesai. Bisa, gitu. ya, oke. Kalau misalnya nih mister ditantang nih sama murid, Kan Mister- sudah kemarin. Hah? Belum. Ya. Kalau mister diajak nih, mister head to head yuk, making bed. Nah, Nah, yuk gimana mau itu nggak? tanggapan Mister nggak masalah, Mister siap. 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 Oke. Mister itu tidak takut bukan dibully ya. Murid itu nggak akan membuli gurunya. Malah murid itu akan bangga lihat gurunya, kok mau ya guru sama siswa head to head. Oh, iya. Walaupun Mister udah tahu Mister akan kalah Iya. dari segi speed. Oke. Cuman di sini bagaimana maunya Mister tuh lihat kalian siswa ya harus berani berjuang, Oke. harus mentalnya siap. Karena anak-anak housekeeping itu ataupun dari ke depan pun mencari pekerjaan mental sebenarnya harus disiapkan. Kalau mental tempe tahu, Beda lagi. kalau tempe tahu enak Iya. ya, tapi mental tempe ya kamu nggak akan sukses itu Oke. aja. Oke, siap mister. Jadi dari kata mister tadi kita ambil poinnya itu skill harus punya mister. Itu Itu harus terutama ya. punya ya, keterampilan untuk ya itu harus punya. Ya, oke. Siap mister. Sudah Ini jelas? nih yang masih ngeremehin Mister. Kalau Mister tuh nggak punya skill ataupun Mister tuh sering nyuruh-nyuruh kalian gitu. Tapi sebenarnya Mister tuh punya skill dan skillnya itu sudah tinggi. Nah, jadi gini ya. Saya tuh kan sebagai host ini ngasih saran sedikit. Buat kalian nih yang memilih jurusan pariwisata, jangan kalian memikir jadi housekeeping itu cuma untuk membersihkan, nyapu, memop, itu enggak. Betul Di sini sekali. ada. Skill itu making bed ada pasti. Terutama nih, jangan sampai saya ini. Siapa? Mister. Ya. Nah, habis itu juga tadi masalah dia apa bilang masuk perhotelan atau pariwisata. Nah, makanya di sini bisa terus terang ke depan punya pemikiran adalah kenapa anak-anak itu sangat sedikit minatnya di perhotelan? Karena dia sudah berpikir masuk perhotel kemudian nyampak, Ya, nyapu. Nah, itu salah. Kebanyakan sih orang berpikir kayak gitu mister. Iya, memang benar. Makanya kalau harapan misal ke depan ya menginginkan ya perhotelan ini jangan dibuat mindsetnya hanya nyapu ngepel. Iya. Bagaimana kita membuat ide baru supaya di perhotelan bisa begini loh, di luar dari nyapu sama ngepel. Iya. Makanya di sini Mister ya menginginkan ya dari tim ini kita bangun yang namanya komitmen supaya nantinya anak-anak ataupun adik-adik kelas kalian tuh mempunyai pemikiran masuk perhotelan kita disuruh begini, bukan hanya ngepel sama nyapu. Karena apa? Ngepel nyapu tuh dia udah punya basic sendiri di rumah. Memang, ini Iya, tergantung orangnya. Ya, benar. Iya. Tapi kalau orang yang gini mister, dia tuh sudah malas, nggak pernah ngambil kerjaan apapun, kira-kira bisa ngambil seperti kita. Maksudnya ngambil Kegiatan seperti kita tuh seperti mempunyai skill making bed. kalau sebenarnya making bed itu sebenarnya juga kalian melakukan di rumah, cuman itu bisa dilombakan. Oh iya, Iya. benar sekali tuh. Kalau nyapu terus terang belum ada ide buat lomba nyapu kan. Iya, benar. Kita mau bisa Iya. mana tuh? Mudah-mudahan Ada. ada Mudah-mudahan. ide buat lomba nyapu biar lebih ada niatnya, mungkin lebih mau belajar di perhotelan. Iya, Ya. benar-benar. Lomba ngomong juga ada misalnya. Iya, lomba ngepel, ngemop gitu. Benar-benar. Cuci piring mungkin Iya. nggak perlu, kalau mungkin dibawa cuci piring kan. Iya. Oke, jadi kan kita tuh punya keunggulan 3 jurusan di sekolah mister. Iya. Dari 3 jurusan tuh kira-kira kita ada persaingan nggak?
Pasti, Pasti. pasti. Oke, contohnya Mister? Persaingan ya pasti kalau dari segi siswa melamar di sini kan ya selalu bersaing. Terutama kalau sekarang kita lihat terus terang memang bisa lihat menjadi seorang guru kita di perhotelan paling agak kurang gitu. Dimana kemarin-kemarinnya ya perhotelan dengan boga itu selalu ya sekarang yang menaik karena ya anak-anak itu pasti berpikir kalau dunia pariwisata kan sekarang lagi mati, pasti dia berpikir untuk ya ke multimedia lah. Mungkin dia berpikir karena keadaan seperti ini mati ini, jadi dia susah untuk memilih pariwisata ya. Iya. Jadi itu samping Mister. Dan bisa juga mungkin mereka berpikir kalau memilih jurusan perhotelan ini mungkin mereka tuh cuma disuruh nyapu atau ngepel atau ya istilahnya sebagai pembantu gitu lah ya. Iya. Kebanyakan sih mikir gitu Mister. Ya kira babu lah. Ya, sebenarnya sih tidak ya, bukan. Tapi baliknya seperti kata Mister tadi, kalau kita sudah malas-malasan, tidak akan jadi apa Mister? Iya. Kalau kalian sudah malas, pasti susah. Iya. Makanya kalau bisa hilangkan rasa malas ini, ya, supaya kalian itu benar-benar siap. Saya lebih suka sama, mohon maaf ya, bukannya bagaimana dengan siswa yang pintar-pintar, tetapi saya sudah membuktikan, ya, orang yang pintar belum tentu akan menjadi orang yang sukses. Nah, Ya, melainkan adalah orang yang benar-benar mentalnya siap untuk di industri ataupun di luar sana udah siap, orang ini akan pasti sukses. Iya. Dari sekian pertanyaan, kadang saya tuh sedikit bingung Mister. Iya. Kenapa orang-orang itu berpikir negatif tentang perhotelan? Di mananya itu Mister? Mungkin negatifnya di sini ya seperti yang tadi kembali ya. Kalau di sini Mister lihat adik-adik kelas kalian itu mungkin kalau dibilang belum sepenuhnya tahu apa sih perhotelan itu. Mungkin dari segi cara promosi mungkin bagi misal harus kita sampaikan kalau begini. Nah jadinya ini yang harus dirubah ya ke depannya supaya adik-adik kelas kalian yang mungkin nanti mau belajar ataupun orang-orang yang mau belajar itu ya mau merubah mindset terutama karena mindset itu kalau ini pasti susah. ya. Sama kayak Yesa kan kalau dilihat kemarin kan bisa TikTok Ya. ya. Sebenarnya Mister terus terang ya tidak hanya pengen lomba making bed aja. Kalaupun ada lomba yang lain, Kita yuk kita ikut. ikuti. Ya, Nah, saya sedikit bingung Mister. Kenapa dalam perlombaan di perhotelan itu kok ada perlombaan TikTok ya? Karena kan perhotelan itu lebih terjerumus. Kalau nggak making bed, lomba ini Mister LKS. Kebanyakan sih lomba seperti itu saya dengar. Iya, kalau TikTok kan sekarang melihat situasi. Iya. Karena terkenal di sosial media ya? Iya. Oh iya, siap. Karena sosial media juga lagi naik-naiknya ya, apalagi sekarang masa pandemi di rumah aja. Bosan ya? Ya. Nggak punya kegiatan ya, minggal-minggal aneh-aneh gitu ya. Tapi yang saya herani dari sosial media sih Mister, dari orang yang bukan saya menjelekan orang ya, Ya. dia tuh terkenal karena tingkah lakunya yang aneh. Sedangkan kita ini yang seperti dibilang-bilang orang tuh hype lah, berpenampilan rapi, itu jarang terkenal lagi Mister. Iya. Karena orang itu melihat yang lucu, yang aneh-aneh, itu yang menjadi daya tarik sendiri. Oh gitu. Iya. Makanya kayak kadang-kadang saya pun juga berpikir kita harus membangun yang namanya jiwa yang mungkin yang tidak kalian punya sebelumnya. Mungkin kalian buat apalah, mungkin bisa dijual kan. Iya. Zaman sekarang apapun orang-orang punya ide pasti pengen dapatkan hasil gitu. Iya. Ya ini yang susah kita pikirkan ke depan seperti apalah bumi ini akan ke depan. Oke. Oke. Next, pertanyaan selanjutnya. Sebelum bertanya-tanya lagi ya, kita Tunggu Mister, tunggu. Sebelum kita selanjutnya Mister. Dari tadi kan belum kita kering. Ya, bener banget, bener Dulu, Mister. banget. Ya. Oke. Ya, kami dulu ya. This is my water drink. No, bukan water. Bukan drink. Arak, Oh, mungkin bisa dibilang sih seperti wayang poster. Pak yang Koster. Gimana kesannya
tetap semangat. Ya. Minum kopi tanpa arak pakai gula. Kembali bisa balik. Oh. Minum kopi tanpa gula pakai arak. Iya. Itu sangat viral sekali ya. Viral ya kita minum. Segar sekali Mister. Ya, mudah-mudahan besok ada sponsor ya. Bebas ya. Sponsor ya. Benar. Ya, mudah-mudahan ada yang mensponsori untuk podcast berikutnya. Iya, Ya. benar-benar. Ya, walaupun misalnya nggak ada mungkin atau mungkin diperbantukan, ya, Ya. mudah-mudahan adalah sponsor. Ya, buat kalian nih tetap semangat, ingat tetap semangat. Dan yang paling penting optimis. Ya. Oke, sudah fresh nih mungkin. Atau kita sesi next pertanyaan atau sesi bertanyaan nih, bercandaan. Terserah. Oh, terserah. Oke. Misalnya seorangnya santai aja, Ya. ya seperti podcast ini kan, itu kan obrolan sunti, Iya. ya obrolan sunti ya. Hah? Santuy Ya, ya. santuy, Ya. oke, Wah, santuy. Mister nih gara-gara ini Ya. kita tuh sudah bikin jadwal, sudah bikin tulisannya bagus di luar waktu nggak enak. Oh iya iya iya. Karena- Obrolan santuy. Susah sekali tuh bikin Mister obrolan santuy. Oke, iya, iya. Aku mau lihat kita pribadi Mister. Iya iya. Dengar-dengar sih dari adiknya Mister nih, namanya si Blerik kalau nggak salah. Oke. Katanya dulu Mister tuh kurus. Iya. Kenapa sekarang seperti kayak gini Mister? Iya. Iya. Namanya kehidupan. Kehidupan. Iya. Oke. Kehidupan ya. Mungkin Mister dulu bodinya seperti saya. Iya. Oh iya, benar. Oh iya, gitu. Ya, sayangnya saya nggak bawa HP. Kalau bisa bawa HP saya tampilin. Oh gitu. Atau mungkin biasa isiin slide di sini ya. Di sini namanya. Iya. Oke, so. Mungkin nanti kasih aja lah kritikan sarannya podcast ini kan. Ya mungkin buat kalian yang komen lah apa gitu. Apa sih kekurangan? Mungkin kita kan siap lah kritik Ya, saran. benar. Benar. Apalagi buat kalian yang nonton, kalian ingin selanjutnya podcast seperti apa bisa komen di bawah ya. Oke. Kalau menurut kalian pengen podcast yang aneh-aneh, kami siap. Nah aja. Apalagi Banget. bikin konten yang aneh-aneh itu seperti yang orang-orang lain tuh. Challenge, Ternyata yang aneh-aneh itu yang bikin terkenal. Saya tuh nggak ngerti benar sumpah. Ya, memang seperti itulah. Generasi sekarang seperti itu nih saudara. Ya. Karena orang itu berpikir gini Mister. Padahal cowok-cowok itu sudah berpenampilan bodinya tuh suspek, tapi pelakuannya kok kayak bencong ya? Iya. Karena generasi mungkin generasi Iya. milenial itu namanya. Iya. Misal masalah itu misal nggak bisa komen. Oke, siap. Nanti takutnya kita salah Oh omongan. ya maaf Iya. ya. Siap. Oke, next pertanyaan. Nah, kita udah jalan beberapa menit dan sempat udah minum juga. Sini saya masih mau ingin bertanya ya. Apa sih atau gimana sih Mister itu mendalami suatu skill atau Mister gimana sih cara nyampein skill itu sama anak didik murid Mister? Bentar. Kalau dari pertanyaan yang biasa sih, itu menurutnya privasi atau boleh disampaikan ke siswa Mister? Masalah itu. Oh. Kalau misal sini masalah berbagi ilmu tuh misal nggak takut. Oh. Ya. Ya, misal Iya, terserah ya. nggak takut walaupun dicuri ilmunya, tapi kan penerapannya beda. Beda. Ya benar-benar banget. Kembali kepada orang itu sendiri, dia bisa nangkap nggak? Itu masalahnya sekarang. Ya. Kalau nggak bisa nangkap ya susah. Ya. Ya. Makanya di sini terus terang masalah biasa bilang tadi bagi misal itu bisa jawab. Jawab. Iya. Dalam artian masalah berbagi ilmu Skill ya. skill. Ya. Sebenarnya skill itu ya antara anggap dah Mister dengan Damo misalnya. Ya. Mister bisa making bed, Damo bisa making bed. Cara kita pasti beda. Bentar Mister. Cara penyampaian atau cara mempraktekkan? Cara artinya kalau praktek gaya. Gaya. Ya, gaya itu pasti beda. Oh. Kita tidak bisa samakan gaya. Cuman yang bisa kita samakan adalah penerapannya. Artinya penerapan step by stepnya. Ini harus yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga. Itu harus sama. Tapi gaya itu kita nggak bisa rubah. Ya. Sama kayak Mister ngomong kayak begini, pembina lain belum tentu. Belum sama ya? Iya. Karena di sini mohon maaf kalau mungkin ada pembina yang lain mendengar omongan saya, Ya. kita di sini sama-sama belajar. Benar. Artinya saya tidak takut dikomentari, saya tidak takut dikritik, karena terus terang apa yang saya sampaikan itu adalah
pure pengalaman saya. Ya, karena pengalaman itu tidak bisa yang namanya disamakan dengan pengalaman Anda. Nah, di sini terus terang masalah berbagi skill itu ya sama aja, penyampainya sama, cuma sekarang penerapannya yang berbeda. Jadi sudah jelas. Udah jelas ya. Jadi kalau misalnya kalian masih ada keraguan tentang pribadinya Mister, mungkin bisa komen sih di bawah. Haus deh ya. Oh sekali Mister, Haus. tadi itu kita berbicara. Iya. Mudah-mudahan besok ada warnanya, mungkin ininya biar lebih gini apa namanya, lebih enak mungkin Iya. diminumnya. Sebentar Mister, warna dari minuman ini. Warna ya. Oh warna. Maksudnya ada warna-warnanya gitu loh. Iya. Sekarang kan putih. Putih. Oh maunya Mungkin Mister besok kayak ada warna biru, ada warna Atau merah merah. gitu. Kalau- Saya tidak bilang merah ya. kalau orang-orang sekarang sih warna merah itu biasanya itu namanya rainbow. Oh, itu merah itu. Merah juga bisa. Tidak boleh menyebut merah. Oh gitu. Iya. Oke, siap. Oke, mau nanya pribadi Mister lagi. Kalau saya yang menilai Mister ya, kira-kira Mister ini tampan sih menurut saya. Ya memang saya cowok kan. Oh iya, siap. Kalau cewek kan cantik. Oh Iya. gitu ya. Oke. Kira-kira Mister suka ini nggak? Apa namanya? Mabuk nggak? Mister? Mabuk. Mabuk apa nih, mabuk cewek? Ya itu yang saya Mister. Jadi mabuk cinta ya. Mabuk cinta kan wajar lah ya. Tapi kalau mau minuman gimana? Mabuk minuman ya sedikit-sedikit lah. Kalau sekarang kan karena sudah menjadi seorang pendidik, kita kan Iya. mengurangi lah. Mengurangi, ya. Kalau dulu ya itu ya. Oke, siap. Oke. Dah? Nah, Nah, jadi lanjut Mister. Atau kita break. Terserah Anda aja. Oke, mungkin kita kita- santai aja. Mungkin karena ini obrolan santai, jadi Iya. kita break dulu lah. Sudah beberapa menit kita berjalan. Oke, next video kita lanjutkan nanti ya. Bye. Oke guys, seperti janji kita yang tadi, kita bakal lanjut lagi obrolan santuy, tapi bentar aja ya. Setelah kita ngobrol dikit-dikit, kita bakal ada apa? ada Q&A. Dalam artian kita bikin quiz untuk Mister sih. Oke, Ah, kita lanjut lagi. Nah, Mister, Oke. ada satu pertanyaannya nih Mister. Mungkin satu atau nggak dua pertanyaan deh. Ya. Nah, untuk pesan anak-anak muda di luar sana yang memilih jurusan pariwisata termasuk kami supaya sukses ke depannya bagaimana, Mister? Memilih jurusan pariwisata supaya sukses. Ya, Ya. bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Tapi tergantung orang juga sih, Mister. Iya. Siap. Sebenarnya pertanyaanmu itu sebenarnya kalau Mister pribadi ya, Mister pun dulu kuliah itu hanya sekedar kuliah. Karena mohon maaf ya, karena Mister dulu sudah sebelum kelulusan Mister sudah kerja. Ya. Jadinya sudah Mister diterima di sebuah hotel. Itu pun sudah berjalan 6 bulan di hotel. Kemudian baru Mister melanjutkan untuk kuliah. Gitu. Jadinya kalau kalian bertanya tentang bagaimana bagusnya kuliah atau meneruskan di jurusan pariwisata, itu kembali kepada diri kalian masing-masing. Apakah kalian akan benar pure murni di pariwisata atau mungkin tetap bekerja di pariwisata, cuman melanjutkan mungkin nanti di perguruan yang beda. Ya. Mungkin itu sih kembali kepada diri kalian sendiri. Berarti simpel ya. Jadi kalau kita sudah sering melakukan kerja keras, berusaha, itu pasti kita bakal mendapatkan hasilnya. Ya. Ya. Next, mungkin lagi ada pertanyaan gitu. Mungkin pertanyaan enggak ya? Mungkin kita bisa langsung aja mulai ke Q&A. Oke, bisa Iya. cepat-cepatan ya. Oke, fokus kita. Fokus ya, fokus. Fokus. Oke. Jawab langsung ya. Ya langsung ya. Ada kesimpulannya nanti itu ya? Ada. Ada. Oke. Cepat-cepat ya, jangan Bang Mister. Oke. Mister suka di atas apa di bawah? Di atas. Oke. Suka ngeluarin dalam apa di luar? Di dalam. Besar atau kecil? Besar. Suka yang glowing atau yang hitam? Glowing. Body gold atau body krempeng? Gold. Oke. Suka cewek apa cowok? Cewek. Iya. Besar kan normal. Iya. Suka megang atau nyentuh?
Sama ya tuh. Samanya itu kan sama-sama Sama enak ya. Oke. Ini arahnya kemana ya? Kalau arahnya gini, bukan negatif ya? Kan negatif ya. Kayak gimana menjelasinnya? Ke arah lebih Ya, ke making bed gitu ya, ya. tidak, pokoknya kalian tuh jangan berpikiran negatif sejauh Ya, betul banget. Kayak panjang atau pendek. Kalau panjang bisa kasurnya panjang. Ya, Kak Mister. Ya. Benar. Oke. Tapi kasur panjang enggak, kasur lebar. Nah, Iya. iya. Jadi mungkin segitu aja sih Ya. pertanyaannya. Mungkin Mister ada yang ingin masukkan itu? Kalau Mister terus terang terima kasih sebelumnya dari Hakatim Ribuan ya, Ya. yang sudah mengundang Mister untuk ya mungkin ngobrol ya, kalau dibilang podcast nggak terlalu serius juga, atau narasumber ya terlalu serius, jadinya ngobrol santai. Ya. Terima kasih banyak sudah diundang, dan harapan Mister sih podcast berikutnya ataupun obrolan yang berikutnya mungkin terus bisa dilanjutkan dan tetap dijalankan ya. Ya. Dan untuk student yang di luar sana, tetaplah belajar ya, jangan takut untuk belajar, karena namanya belajar itu perlu proses. Ya. Kalau kalian sudah berproses, saya pasti yakin kalian itu akan sukses. Itu Ya. aja. Mungkin itu aja. Lagi satu Mister, lagi satu. Ya. Lagi satu kuis. Oke. Ya, siap. Mister, benda ini dibilang-bilang sih katanya di patahan satu bisa, tapi di patahan semua nggak bisa. Ayo, gimana tuh? Gimana? Dipatahin Satu satu bisa, di patahan semua nggak bisa. Kita hitung-hitung tes skillnya Mister lah, karena dia lagi sudah kuliah S1 maybe. Nah, ayo. Kalau kuliah S1 nggak ada hubungan. Iya. Semua tahu sih saya gimana. Kalau buat skripsi oke Oke, ya. siap. Kalau patahin satu ya bamu dipatahin satu gampang. Patahan semua? Patahin semua ya agak Oh, berat. salah. Yang benar itu Kira-kira apa nih jawabannya? Hah? Kira-kira apa nih jawabannya? Kira apa jawabannya? Kalian kepo kan? Ya. Oh iya, BTW tadi kita ada ngomong ini kan Mister? Head to head bersama pembina dalam making bed. Ya, Oke, betul banget. kita kalian tunggu ya video nextnya, kita bakal head to head dengan Mister. Konten kita selanjutnya. Nah, untuk jawaban tadi tahu Mister apa? Apa? Sapu lidi. Sapu lidi, kenapa bisa begitu? Ambil satu batang, dipatahin satu bisa. Semua batang dipatahin tidak bisa. Oke. Sapu itu Hah? digunakan untuk Untuk menyapu. oke, ya itu salah satu alat yang Ya. dipakai ya. Ya. Oke, jadi begitulah hasil obrolan santai kita. Mungkin dari perkataan kami dari tadi, dari awal kita mulai, mungkin ada yang kurang masuk akal atau kurang berkenan. Benar. Minta maaf sih, karena kita ini sekedar candaan lah. Karena juga obrolan santuy Ya. gitu. Mungkin next video kita bakal undang kakak alumni. Ya, kalian kepo kan? Tunggu saja gitu. Kakak alumni. Ya, kakak alumni yang sudah pernah juara itu, wah sangat-sangat perfect tuh, dari angkatan pertama kayak misalnya Ya. angkatan pertama sampai dengan angkatan seterusnya. Kita bakal undang kok, tenang aja. Next video kita bakal bikin. Ya. Oke, jadi begitulah hasil obrolan santuy kita. Kami tutup dengan Om Santi. Ya. Om Santi. Terima kasih, dadah. Sampai jumpa di channel berikutnya. Dadah.